Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Merupakan sebuah karunia yang sangat besar. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil sebanyak-banyaknya kebaikan dan pahala-pahala dari ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita, dan pahala yang lain-lainnya. Sahabat semuanya, berbicara tentang Ramadan adalah berbicara tentang Syahrul Quran. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat semuanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Artinya adalah Ramadan satu bulan yang sangat istimewa dengan keistimewaan Al-Quran. Terkait dengan turunnya Al-Quran atau yang lebih dikenal oleh kita semuanya adalah Nuzul Al-Quran. Apakah turun pada tanggal 7 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan atau 21 Ramadan, yakni di 10 terakhir Ramadan. Memang penting untuk kita ketahui. Tetapi yang lebih penting dari kita adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Sehingga bulan Ramadan, bulan Al-Quran itu akan lebih bermakna. Ketika kedekatan kita dengan Al-Quran antara Ramadan sebelumnya dengan Ramadan sekarang lebih meningkat atau lebih baik lagi. Sahabat semuanya, interaksi kita dengan Al-Quran paling tidak para ulama, para guru kita menyampaikan paling sedikitnya adalah dengan 5 hal. Yang pertama adalah dengan membacanya. Tentu sesuai dengan artinya secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan. Maka khasnya Al-Quran memang dibaca. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, berbeda dengan buku-buku yang lainnya. Al-Quran dari setiap huruf yang kita baca ada satu pahala, dan bahkan ketika bulan puasa ya kan likulli harfin itu adalah hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha, wa setiap huruf adalah kebaikan dan satu kebaikan itu dilipatkan akan menjadi 10, bahkan mungkin bisa lebih sesuai dengan keikhlasan dan kekhusyuan kita dalam membaca Al-Quran. Sahabat semuanya, tentu ketika kita membaca Al-Quran bukan hanya sebatas huruf dengan huruf, bukan hanya sebatas baris ke baris, halaman ke halaman, surat ke surat, atau juz ke juz, tetapi lebih daripada itu kita harus mampu memahaminya, isyarat dan bahkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang dari kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran karena ketakwaan itu akan mendapatkan atau akan berusaha mendapatkan hudan dari Al-Quran, hidayah, petunjuk. Sehingga setiap halaman yang dia baca maka dia akan berusaha untuk merenunginya, memahaminya, mentadaburinya. Karena itu adalah poin kedua kewajiban kita terhadap Al-Quran, interaksi kita terhadap Al-Quran. Sahabat semuanya, sehingga perlu kita renungi sudah sejauh mana kita mampu memahami Al-Quran ini, yang pada akhirnya insya Allah kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu mengamalkannya. Sejauh mana kita memahaminya, sejauh mana kita mentadaburinya, maka sejauh itu pula kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun secara umum kita sudah mampu mengamalkan Al-Quran, tapi mungkin secara rinciannya, satu ayat per ayatnya, halaman per halamannya, mungkin kita belum sampai hal itu. Maka di bulan Ramadan ini bisa ditingkatkan lagi, bahkan bisa menjadi salah satu target untuk kita menyelesaikan, menghatamkan ya tafsir Al-Quran, atau paling minimal menghatamkan terjemah Al-Quran. Adakah di antara kita yang belum? Yuk, bisa kita mulai di bulan Ramadan ini. Dan yang keempat adalah menghafalnya. Tentu merupakan sebuah
kemuliaan bagi seseorang yang mampu menghafal Al-Quran. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin dalam surat Al-Qamar bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, fahal mim muddakir. Syaratnya adalah apakah kita mau untuk mengambil pelajaran itu, apakah kita mau untuk memulai menghafal. Tentu bagi seseorang yang berakal, bagi seseorang yang beriman, menghafal Al-Quran adalah sebuah kemuliaan, bahkan sebuah kebanggaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Bukan kebanggaan karena memiliki IQ yang tinggi, ya, memori yang kuat dalam menghafal, tetapi lebih daripada itu mampu lebih dekat lagi dengan Al-Quran, karena menghafal adalah beriman, mengimani, dan mengulangnya adalah setia. Atau menurut teman-teman kita bahwa menghafal itu adalah cinta, maka menjaganya, mengulangnya adalah setia. Dan yang terakhir sahabat semuanya adalah mengajarkannya atau menyampaikannya kepada orang lain. Setelah kita mampu berinteraksi dengan 4 poin tadi, maka berusaha untuk kita amalkan, kita sampaikan kepada orang lain. Tentu yang paling berhak untuk mendapatkan apa yang kita raih dari Al-Quran adalah keluarga kita, anak-anak kita, suami atau istri kita. Sehingga sahabat semuanya, peluang-peluang kebaikan terkait dengan Al-Quran dari anak-anak kita, jangan sampai orang lain yang mengambilnya. Maka pastikan Al-Fatihah anak-anak kita harus kita yang mengajarinya, kita yang menanamkannya, kita yang memahamkannya. Sehingga insya Allah kita akan mampu mendapatkan pahala dari bacaan Al-Fatihah yang akan dibaca oleh anak-anak kita sepanjang hayatnya, dalam sholat 5 waktu minimalnya, dan dalam sholat sunnah-sunnah maksimalnya. Sahabat semuanya, itu dari Teh Leni, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh hilapnya datang dari Teh Leni secara pribadi. Selamat mereguk kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala di bulan Ramadan yang sangat besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.